Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga, tidak bekerja. Suami saya pernah bilang kalau kasih uang ke keluarga saya ataupun ke keluarga suami harus adil, harus setara. Selama ini kami sering memberi uang ke keluarga suami. Saat ini saya ingin memberi uang ke keluarga saya tanpa sepengetahuan atau seizin suami, karena takut dilarang. Apakah saya berdosa, Pak, memakai uang suami tanpa izin? Mohon penjelasannya. Ya, begini Bu, ya. Prinsipnya, tadi kan katanya kalau mau ngasih uang kudu adil. Saya ingin jelaskan dulu, adil itu apa? Adil itu bukan sama rata, tapi adil itu proporsional. Karena yang namanya adil itu wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu secara proporsional. Jadi yang namanya adil bukan harus sama rata. Contoh, suami Anda, orang tuanya berkecukupan, punya penghasilan pensiunan dari keluarga yang berada. Suami Anda itu, orang tuanya berkecukupan. Sementara orang tua Anda, mohon maaf ini sekedar contoh, sementara orang tua ibu, misalnya dia tidak berpenghasilan, ya, sudah uzur begitu. Nah, pertanyaannya adil enggak? Kalau setiap bulan ke orang tua suami ngasih 1 juta, ke orang tua Anda ngasih 1 juta. Adil tidak? Nah, ini namanya tidak adil. Kenapa? Harusnya ke orang tua suami mah tidak perlu 1 juta. Dia mah punya penghasilan, ya, sebut saja 500.000. Nah, orang tua Anda udah mah sakit-sakitan, tidak berpenghasilan, kasih 1,5 juta. Itu yang namanya adil. Jadi adil itu bukan sama rata. Adil itu proporsional. Wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu secara proporsional. Itu yang namanya adil, begitu. Ya. Nah, kita punya 3 anak. Yang 1 kuliah, yang 1 SMA, yang 1 SD. Apakah adil kalau Anda ngasih uang per hari semuanya 100.000? Si kakak yang kuliah 100.000, si ade yang SMA 100.000, si ade yang satu lagi SD 100.000. Adil tidak? Nah, ini saya ingin jelaskan dulu. Adil itu bukan sama rata. Adil itu proporsional. Nah, sekarang kalau suami Anda mengatakan kalau ngasih itu kudu adil. Nah, tapi konsep adil di otak suami, di pikiran suami itu sama rata. Sementara konsep adil menurut Anda proporsional. Jadi sekiranya Anda memberi kepada orang tua Anda tanpa sepengetahuan suami, karena Anda ingin menegakkan keadilan, ya. Kalau keluarga suami mah berkecukupan, kalau keluarga Anda, orang tua Anda mah berkekurangan. Nah, suami maunya udah 1 juta. Nah, di luar sepengetahuannya Anda memberikan kepada orang tua dengan catatan tidak mengurangi kewajiban harian. Jadi ibu misalnya, ya, uang untuk beli telur ternyata ada sisa 200.000, ibu sisihkan. Ada uang untuk beras, sisanya ibu sisihkan. Untuk beras misalnya 200.000, ternyata ibu beli 150.000. Toh tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ibu ambil dari pos bayar listrik, dari pos PDAM, dari pos itu ini, kumpullah misalnya 1 juta rupiah, misal, ya. Nah, itu tanpa sepengetahuan suami, ibu berikan kepada orang tua ibu. Boleh tidak? Boleh. Karena ibu melakukan sebuah amal soleh dan tidak kemudian mengurangi bagian-bagian yang menjadi pos-pos di dalam rumah tangga. Boleh, Bu, begitu, ya. Bahkan katanya kalau suami kita pelit,
Kita boleh ngambil tanpa sepengetahuan suami secukupnya. Jadi gini, ada seorang perempuan datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, suami saya teh duitnya banyak, uangnya teh banyak. Tapi ya Rasulullah, dia itu pelit banget. Sampai-sampai untuk kehidupan saya dan anak-anak saya teh kurang. Tapi saya tahu di dompetnya teh duitnya kandal gitu kan. Ya makan ceritanya zaman dulu kan gitu. Bejibun si duitnya teh, ya, gitu. Nah, kata wanita itu, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa sepengetahuannya? Apa kata Nabi? Ambillah yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Tuh, Bu, ini kabar gembira nih. Kalau ibu punya suami pelit, ibu boleh ngambil tanpa sepengetahuannya secukupnya yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi si wanita itu curhat. Suami saya teh pelitnya, na'udzubillah, padahal sampai anak saya kurang bekalnya, makannya kurang gizinya, saya juga begitu. Padahal suami saya teh kaya. Ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya tanpa sepengetahuan? Apa Nabi katakan? Ambillah secukupnya yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Nah, jadi ibu ngambilnya jangan, ngambil untuk beli tas, ngambil untuk beli sepatu. Bukan begitu ya. Ibu langsung salah menafsirkan. Ambillah secukupnya yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Nah, gitu. Dan kebutuhan anakmu. Nah, itu yang bisa saya jawab. Jadi memang indah lah kalau ibu punya suami yang selalu gini, ya sok mah, kalau untuk kebaikan mah nggak apa-apa selama kebutuhan kita terpenuhi. Kan ada suami yang gitu. Nggak, saya ingin cerita di sini. Biar ibu-ibu yang suaminya bager teh Anda soleh, ya mungkin ada kekurangan. Misalnya gini, ya, ada suami yang tidak romantis, nggak pernah gitu bilang sayang, nggak pernah gitu ngasih hadiah di momen tertentu, nggak pernah gitu kan. Tapi suaminya ini memang orang yang baik. Apa baiknya? Sok we atur-atur uang mah ku mama, mau ngasih ke keluarga mama boleh, mau ngasih ke keluarga ayah alhamdulillah, atur-atur we. Nah, ibu kalau ibu punya suami yang begitu, syukuri. Ini mah terus ngomong ke teman-teman teh, udah suami aku mah mending nggak ada romantisnya. Selama aku nikah 15 tahun ya, dan dia mah belum pernah gitu ngasih hadiah apa kek ya, nggak pernah ya. Di hari tanggal pernikahan Sugan bilang, makasih ya mah. Tarak suami saya mah, ayah ibu-ibu yang diomongin nih yang gitunya. Jadi suami saya mah tidak romantis, suami saya mah di rumah teh diem aja, suami saya mah di rumah teh cuma nonton, suami saya mah terus ibu lupa kebaikan dia. Apa kebaikannya? Dia itu nggak pernah gitu mempersoalkan duit gimana. Enggak, dikasih aja rezeki teh. Ibu ngasih ke orang tua nggak pernah marah. Ibu beli tas nggak pernah cerewet gitu. Yang penting suami bilang ini, yang penting mah cicilan rumah dibayar ya, cicilan mobil dibayar gitu. Suami cuma ngingetin gitu. Nah, ibu apa? Ibu ngasih uang ke adik, ngasih uang ke orang tua. Suami Anda tahu juga dia mah nggak apa-apa. Anda teh kudu syukur kalau punya suami kayak begitu. Makanya kalau kita punya istri, punya suami, lihatlah selalu yang baik-baiknya. Kan seringkali kita mah yang lihatnya yang kurang-kurangnya nih. Akhirnya tidak punya rasa terima kasih gitu. Nah, coba kalau kita ingin punya rasa terima kasih, lihat sisi lebihnya. Karena yang namanya manusia makan tidak ada yang sempurna gitu. Ada yang romantis tapi pelit. Ada yang tidak romantis tapi dia dermawan. Ya lihat aja lah sisi-sisi baiknya. Begitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan ibu, bahwa ibu boleh, toh itu boleh memberi tanpa sepengetahuan suami. Toh itu bukan untuk sesuatu yang dosa, bukan untuk sesuatu yang salah. Itu untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang soleh.
catatan tidak mengurangi hal-hal yang harus ibu penuhi dalam rumah tangga. Itu ya. Wallahu a'lam bissawab.